عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعف الصيام فإن الصيام ليس من الطعام ولا من الشراب ولكن الصيام من المعاصي. رواه أبو داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي بسبب نفسه وإن قرنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نديمه قرأ باب الجنة يفتح لكم. وقلت كيف نديمه قرأ باب الجنة قال بالجوع والظمأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Di antara taufik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah Allah jadikan mereka hamba-hamba yang memakmurkan waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan mereka memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di antara waktu yang kita diinginkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita makmurkan, untuk kita isi dengan ibadah maupun zikir kepada Allah adalah waktu ma bainal fajri wa tulu'us syams. Waktu sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Au gadra rumhin, atau tingginya matahari satu tombak, masuk waktu duha. Ini adalah waktu yang mulia. Tidaklah seorang hamba diberikan kesempatan untuk menghidupkan waktu tersebut dengan ibadah ya, kecuali Allah menginginkan kebaikan bagi itu. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan atau tidak menggunakan waktu tersebut dengan ibadah ataupun kebaikan, ini tanda berarti Allah tidak suka kebaikan sama dia. Nah, wal iyadu billahi ta'ala. Oleh karena itu para ulama kita, para salaf kita, yang di belakang bicara lagi, gak usah kasih berdiri. Pindah sini. Siapa itu di belakang? Tawa tadi mana? Pindah. Pindah depan sini. Surah. Kata para ulama, kalau ada seseorang yang tidak bisa memakmurkan depan, yang tidak bisa memakmurkan waktunya 24 jam, itu dengan ibadah, paling tidak 4 waktu yang harus dia jaga untuk dia hidupkan dengan ibadah. Yang pertama adalah waktu maghablal fajr, sebelum subuh bangun, walaupun cuma 10 menit. Gunakan waktu sebelum fajar untuk salat, untuk zikir, untuk salawat, untuk doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Waktu istijabah, waktu doa di mana diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum fajar. Begitu juga waktu setelah fajar, setelah subuh sampai terbitnya matahari. Juga sama. Hadis riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak yang menjelaskan tentang fadilah waktu tersebut. Atau waktu yang seperti ini. Waktu sebelum maghrib. Sebelum maghrib kita pergunakan waktu, walaupun cuma 5 menit, 10 menit, kita istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, minta ampun,
minta perlindungan sebelum maghrib dan waktu setelah maghrib ay ma bainal isya'ain, antara maghrib dan isya. Nah, ini 4 waktu mulia yang sudah sepatutnya bagi seorang muslim menjaga, terlebih lagi seorang talibul ilm, seorang santri, seorang pelajar yang ingin mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas kalau tidak menjaga waktu-waktunya, khususnya waktu yang 4 tersebut. Baik, qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa banyak orang yang berpuasa beberapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi laisa lahu min siyamih, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, tidak dapat pahala, tidak dapat manfaat, tidak dapat keberkahan. Dia tidak dapat manfaat, tidak dapat keberkahan daripada puasanya, illal ju' wal 'atash, yang dia dapat hanya rasa lapar dan haus. Itu saja yang dia dapat ketika dia berpuasa. Maknanya apa? Puasanya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilai. Ini orang yang seperti apa? Orang yang ketika berpuasa tidak bisa menjaga pandangannya, orang yang ketika berpuasa tidak bisa menjaga mulutnya, orang yang ketika berpuasa tidak bisa menjaga tangannya, yang ketika berpuasa duduk sama temannya, yang dibicarakan apa? Bicarakan kesalahan orang lain. Itu fulan bin fulan seperti ini, fulan bin fulan seperti ini, ghibah. Berpuasa tapi datang sama temannya mengadu domba, kau dibilang seperti ini sama fulan. Datang sama fulan, kau dibilang seperti ini sama fulan. Niatnya apa? Untuk mengadu domba. Nah, ini yang seperti ini kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atash. Tidak dia dapat kecuali haus, lapar, itu saja. Yang hakikatnya kalau seseorang itu berpuasa, sepatutnya kalau puasanya betul-betul baik dan betul-betul sempurna, maka yang akan dia dapatkan adalah meningkatnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah Allah firmankan dalam Al-Qur'annya, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Yang sepatutnya semakin hari dia berpuasa, semakin takut dia sama Allah. Semakin hari dia berpuasa, semakin rindu dia sama Allah. Semakin hari dia berpuasa, semakin banyak ibadah atau lebih baik lagi kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak, 9 hari yang sudah lewat hari ini puasa, yang sudah ke-9, kalau mau dilihat hari pertama sampai hari ke-9 ya begitu-begitu saja keadaannya. Mengajinya tidak menambah, salawatnya tidak bertambah, salatnya masih bolong-bolong. Nah, ini menandakan orang-orang yang manfaat yang dia dapatkan atau yang dia dapatkan daripada puasa hanya rasa lapar dan haus, tidak ada ketakwaan yang dia hasilkan daripada puasanya. Nah, ini yang seperti ini harus kita hati-hati, jangan sampai puasa kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan manfaat bagi kita dunia maupun akhirat kita. Oleh karena itu di hadis yang selanjutnya Nabi katakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'ifus siyam fa inna siyama laysa min at-ta'am wala min asy-syarab walakinna as-siyam min al-ma'asi." Kata Rasulullah, muliakanlah puasa. Muliakan puasa kalian. Fa inna as-siyam laysa min at-ta'am wala asy-syarab. Karena puasa itu kata Rasulullah bukan hanya sekedar
menahan diri daripada makan ataupun minum. Puasa berarti tidak makan, tidak minum, itu saja sudah. Nah, bukan seperti itu puasa. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri daripada makan, minum, akan tetapi juga menahan diri daripada kemaksiatan. Menahan diri daripada kemaksiatan, daripada kejelekan, daripada keburukan, daripada sifat-sifat yang tidak baik. Nah, itu puasa. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه. Kata Rasulullah, ini peringatan bagi orang-orang yang tidak berpuasa tanpa ada uzur. Nabi katakan, barang siapa yang tidak berpuasa, maknanya berbuka di siang hari di bulan Ramadan, dia makan, dia minum, tidak ada rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala, minum di kamar, makan di kamar, tidak ada yang lihat, mumpung tidak ada yang lihat, minum, habis itu cepat-cepat dilap mulutnya supaya kelihatan puasanya. Ini yang seperti ini kata Rasulullah, orang yang berpuasa tanpa ada uzur ataupun rukhsah ataupun sakit, tidak sakit. Sakit yang seperti apa yang diperbolehkan bagi kita untuk berbuka atau tidak berpuasa? Sakit kata para ulama, sakit yang diperbolehkan bagi seseorang untuk bertayamum, maka diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Yang seperti apa itu? Sakit yang mana kalau seandainya kita berpuasa, sakitnya akan bertambah parah. Tapi ingat, ini harus sesuai anjuran dokter ya, bukan atas perkiraan kita. Oh, ini kira-kira penyakit juga ini kalau saya berpuasa maka akan semakin tambah parah. Nah, tidak bisa. Harus ada penyampaian dari dokter. Dokter yang ahli mengatakan, ini kau punya penyakit, kalau seandainya kau berpuasa tidak akan sembuh atau akan bertambah parah. Yang seperti ini boleh buka. Atau kalau dia berpuasa maka akan timbul penyakit yang lain masalah. Atau kalau dia berpuasa bisa kata dokter, kalau kau berpuasa celaka, meninggal. Sekarang ini penyakit yang seperti ini diperbolehkan bagi seseorang untuk tidak berpuasa. Tapi ingat, wajib mengqadha. Kalau seandainya nanti setelah bulan Ramadan Allah berikan sama dia kesembuhan, wajib diqadha. Dan itu sudah kita pelajari dalam fikih, kita sudah tahu ada penyakit yang tidak begitu dia berbuka di siang hari di bulan Ramadan, nanti setelah Ramadan pun dia tidak wajib qadha. Cuman setiap Ramadan dia wajib, setiap harinya dia wajib mengeluarkan fidyah. Itu penyakit yang sudah tidak ada kesempatan bagi dirinya untuk sembuh. Dokter bilang ini penyakitmu ini sudah tidak mungkin sembuh dan tidak mungkin kau berpuasa. Ini penyakit yang seperti ini kalau sudah dinyatakan sama dokter tidak mungkin sembuh, ya sudah, berarti tidak wajib dia berpuasa tapi wajib mengeluarkan fidyah. Biasanya ke dalam ibarah kita fikih al-marad alladzi la yurja bur'uhu, penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh bagi penderitanya. Adapun penyakit yang ada harapan untuk sembuh, penyakitnya penyakit biasa, cuman ada larangan daripada dokter untuk tidak berpuasa. Tidak diperbolehkan sama dokter berpuasa, maka boleh dia berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Tapi ingat, nanti setelah Ramadan kalau dia sudah sehat wajib dia ganti. Orang yang tidak ada uzur, bukan musafir. Musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa, boleh. Kalau dia bukan musafir, dia tidak sakit, tidak ada uzur yang menghalangi dia daripada puasa, tapi dia tidak berpuasa, yang seperti ini kata Nabi SAW, lam yaqdihi shaumud dahri kullihi wa insama. Tidak bisa satu hari yang dia tinggalkan daripada bulan Ramadan dia mau ganti satu hari yang dia tinggalkan dengan sengaja.
dia mau ganti 1 tahun penuh, dia menyesal, ya Allah saya tidak berpuasa kemarin di bulan Ramadan 1 hari karena saya sengaja berbuka, tidak ada sakit. 1 tahun dia ganti. Kata Nabi SAW, itu 1 tahun itu tidak akan bisa menutupi 1 hari daripada bulan Ramadan yang dia tinggalkan dengan sengaja. Itu tidak bisa diganti. Maknanya apa? Puasanya bisa digantikan, qadha bisa, tapi manfaat, faedah, pahala yang dia dapatkan itu tidak bisa menyamai pahala yang dia dapatkan kalau dia berpuasa di bulan Ramadan. Tidak akan dia dapatkan pahalanya yang sama, tidak. Walaupun 1 tahun dia berpuasa, dia ganti itu 1 hari yang dia tinggalkan, dia ganti 1 tahun, tidak akan sama pahalanya, manfaatnya tidak akan sama. Nah begitu juga orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, tidak ada udzur, walaupun sampai bengkok kakinya dia qadha itu salat, tidak akan sama pahalanya kalau dia mengerjakan salat tersebut pada waktunya, tidak akan sama. Beda halnya kalau salat ditinggalkan atau puasa yang dia tinggalkan karena udzur, ada dispensasi dari syariat, daripada agama, ada keringanan untuk tidak berpuasa, maka yang dia dapat qadha daripada puasa tersebut bisa menutupi, dan insyaallah pahalanya ataupun manfaatnya tidak kurang karena dia berbuka dengan udzur daripada syariat. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja. Nah, jangan sampai. Ini orang yang seperti ini berarti orang yang tidak punya adab sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya adab, tidak punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang betul-betul bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, tapi sebab untuk mendapatkan takwa tersebut kita tinggalkan, kita remehkan, kita sia-siakan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adimu gar'a babil jannati yuftahu lakum. Faqultu kaifa nadimu gar'a babil jannah? Qala bil ju'i wal dhama'. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kata Rasulullah, senantiasa kalian itu tetap atau sabar untuk apa? Gar'a babil jannah, mengetuk pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jangan bosan-bosan untuk mengetuk pintu surganya Allah. Jangan bosan-bosan meminta surga sama Allah Subhanahu wa taala. Yuftahu lakum. Orang kalau sudah selalu senantiasa dia bersimpuh di hadapan Allah, selalu dia mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bosannya, maka pasti akan Allah bukakan sama dia. Pasti akan Allah buka. Maknanya apa? Kalau mau beribadah itu sabar. Apapun itu ibadah kita sama Allah Subhanahu wa taala, menuntutnya kita akan ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa taala, itu semua butuh kesabaran. Tidak ada orang yang bisa mendapatkan hasil instan. Ada orang seperti kalian kalau belajar, baru belajar 1 hari, 2 hari, merasa kapan Allah kasih sama saya foto ini, tidak dapat foto. Kapan saya mau pintar ini? Sudah berapa bulan saya belajar, belum juga pintar, belum juga. Lihat dulu berapa bulan yang kau lewatkan ini, apa semua yang sudah kau kerjakan? Betul-betul belajar tidak? Betul-betul murojaah tidak? Betul-betul dengan kitab tidak? Atau yang beberapa bulan ini hanya berada di pondok tapi malas, baca kitab tidak pernah, murojaah sendiri tidak pernah, mengulang hafalan tidak pernah, lantas mau berharap jadi orang alim? Mustahil. Mustahil. Imam Syafi'i katakan dalam hadis, dalam kalimatnya yang sering kita dengarkan, ala la tanalul ilma illa sittatin zakain wa hirsin wa sibarin wa bulgatin wa irsyadi ustazin wa tulu zamanin. 6 ini tidak ada sama kita. Jangan harap mau mendapatkan ilmu, jangan harap bisa menjadi orang yang alim. Dalam riwayat sering kita dengarkan, ilmu itu berkata sama kita, para penuntutnya, ilmu katakan, a'tini kullak la'alla a'tika ba'di. Kasih sama saya semua yang kau punya. Semua yang kau punya itu bukan cuma waktu, semuanya, pikiranmu, waktumu, hartamu, semuanya kasihkan sama saya, kata ilmu, la'alla a'tika ba'di.
mungkin akan saya berikan sama kau sebagian daripada diriku. Maknanya semaksimal mungkin kita memberikan apa yang kita punya untuk menuntut ilmu. Yang kita dapatkan itu tidak bisa kita mendapatkan semua yang ada. Yang kita dapatkan hanya sedikit. Hanya sedikit. Bagaimana kalau orang yang tidak mau memberikan apa-apa? Waktunya dia tidak mau kasih untuk ilmu agama, hartanya tidak, fikirannya tidak di pondok tapi fikirannya di luar saja. Di pondok, di tempat yang sudah seharusnya dia memfokuskan diri untuk belajar, tapi tidak, fikirannya di mana-mana, di luar, ke sana kemari dengan teman. Ini yang seperti ini jauh daripada keberhasilan. Oleh karena itu, apa yang sudah diberikan sama kita daripada kesempatan betul-betul kita pergunakan, jangan disia-siakan. Karena menyesalnya seseorang itu bukan sekarang, bukan sekarang, bukan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Bisa jadi nanti penyesalannya 40 tahun, 50 tahun. Atau bisa jadi penyesalannya nanti saat sakaratul maut, saat Allah bukakan semuanya. Saat Allah bukakan semuanya, Allah perlihatkan sama dia amal dia. Saat sakaratul maut Allah perlihatkan semua amalnya. Wa basaruka al-yawma hadid fakashafna anka ghita'aka, kata Allah, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kami angkat hijab yang menutupi dirimu dan pandanganmu pada saat itu betul-betul tajam. Maknanya kata para ulama, saat seorang sakaratul maut itu amal dia sejak dia hidup sampai dia wafat itu Allah perlihatkan semuanya. Apa yang sudah dia kerjakan, apa yang dia tinggalkan, Allah perlihatkan. Di mana tempatnya nanti di akhirat, di surga kah, di neraka, semuanya Allah perlihatkan saat sakaratul maut. Saat itu orang biasanya baru menyesal. Atau bisa jadi nanti menyesalnya di akhirat. Kalau sudah di sana menyesal atau saat sakaratul maut, tidak ada gunanya. Menyesalan pada saat itu tidak ada gunanya. Fir'aun ketika saat mau tenggelam, apa dia katakan? Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Saya beriman, amantu bi rabbi bani Israil. Dalam ayat apa ayatnya? Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Kata Allah apa dalam Al-Qur'an? Al-ana faqad asaita min qabl. Apa ayatnya? Al-ana faqad asaita min qabl falyawma nunajjika bi badanika litakuna, apa ayatnya? Ana hafadzul Quran. Jelas Allah katakan kepada Fir'aun pada saat itu, saat tenggelam, dia berkata, ya Allah, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Bani Israel. Al-ana, sekarang kau mau beriman. Faqad asaita min qabl, dulu sebelumnya kau sudah bermaksiat, kerusakan yang kau lakukan. Sekarang kau mau beriman? Tidak ada. Karena sudah sampai, nyawanya sudah sampai di Al-Ghargarah, sudah sampai di kerongkongannya. Pada saat itu pintu taubat tidak lagi Allah buka. Oleh karena itu kita diwanti-wanti selalu bertobat sama Allah sampai sebelum apa? Sebelum dua hal. Kalau sudah ada dua hal ini maka tidak akan diterima lagi taubat kita. Kapan itu? Ketika nyawa seseorang sudah sampai di kerongkongannya, baru dia mau tobat. Pada saat sudah Allah bukakan, Allah perlihatkan, tobat tidak lagi diterima pada saat itu. Atau pada saat matahari terbit dari arah barat. Ini dua hal ini kata para ulama, kalau sudah ada, sudah tobat itu sudah, pintu tobat sudah Allah tutup, tidak ada lagi, tidak lagi dibukakan pintu tobat bagi seorang hamba. Oleh karena itu dari sekarang pergunakan waktu yang sudah Allah persiapkan, yang Allah berikan sama kita. Kata Rasulullah, selalu senantiasa kalian itu jangan capek untuk mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala, pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqultu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nudimu gar'aba bil jannah? Bagaimana kita ini mau mengetuk senantiasa mengetuk pintu surganya Allah? Kata Rasulullah, salah satu caranya bil ju'i wad dhama, dengan lapar dan dengan rasa lapar dan rasa haus. Maknanya memperbanyak puasa.
memperbanyak puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shaumu nisfu as-sabri wa likulli shay'in zakatun wa zakatul jasadi as-shaum. Dalam hadis yang lain Nabi katakan bahwasanya puasa itu setengah daripada kesabaran. Wa likulli shay'in zakat, dan setiap sesuatu itu ada zakatnya, ada sedekahnya. Wa zakatul jasadi as-shaum, dan zakatnya jasad seseorang itu adalah berpuasa. Dalam riwayat, dalam hadis yang lain Nabi juga berkata bahwasanya setiap sesuatu itu ada zakatnya. Bahkan sendi-sendi yang berada di dalam tubuh kita, setiap persendian itu ada sedekahnya yang wajib kita keluarkan, yang harus kita zakatkan. Nabi katakan fa inna likulli tasbihatin shadaqah, likulli takbiratin shadaqah. Nabi katakan setiap sendi yang berada di dalam tubuh kalian itu ada sedekahnya yang wajib dia bayarkan. Setiap tasbih yang dia ucapkan itu sedekah bagi tubuhnya. Setiap takbir yang dia bacakan itu sedekah bagi tubuhnya. Nabi katakan dan cukup, dan yang mencukupi itu semua 2 rakaat yang kalian kerjakan di waktu duha. 2 rakaat yang kita kerjakan di waktu duha itu mencukupi sedekah setiap persendian yang ada di dalam diri kita. Allahu a'lam. Nasallallahu ta'ala yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa la yuhibbu khairan ma 'indahu li sharri ma 'indana afdal minhu wujudan karaman ihsana wa waffir haddana wa musibana min ayyamina Ramadan wa layalihi wa ij'alna min suwamihi wa duwamihi ala hadhihi ala kulli niyya salih ya kulli khair ya kulli shan أنا ولوالدينا وشيخنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حبيب لنا مراد شيوخنا فينا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.